Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Better Jusen Gule, Prodi MIK dengan NIM 1020240003. Pada saat ini saya akan membuat video animasi dengan topik yang saya bahas, yaitu perhitungan ukuran variasi, dispersi lanjutan, dan probabilitas di mata kuliah Biostatistik dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon, SKM MKes. Pertama, penghitungan ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah alat untuk statistik untuk mengukur tinggi penyebaran atau variasi suatu kumpulan data dari nilai pusatnya, biasanya min. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah data tersebut tersebar rapat atau melebar. Ukuran dispersi data berkelompok adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sebaran data yang disusun dalam bentuk tabel. Distribusi frekuensi. Karena data sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, perhitungannya melibatkan titik tengah, kelas atau XI, dan frekuensi, atau dilambangkan dengan F. Pertama itu jangkauan. Cara menghitung jangkauan itu, dalam data kelompok, jangkauan sama dengan tepi atas kelas tertinggi dan tepi bawah kelas terendah. Contohnya kan, kelas pertama itu dari 10 sampai 14. Untuk tepi bawahnya 9,5 karena 10 dikurang 0,5. Dan tepi kelas terakhirnya 30 sampai 34, maka tepi atasnya 34,5. Maka R sama dengan 34,5 dikurang 9,5, hasilnya 25. Kemudian simpangan rata-rata. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya, mengukur rata-rata selisih absolut antara titik tengah setiap kelas dengan rata-rata. Rumus SRR yaitu sigma F dikali XI dikurang X bar per N. Kemudian masuk ke varian. Varian dari bahasa Inggris variance atau ragam suatu peubah acak atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varians adalah salah satu parameter yang menjelaskan distribusi peluang sebenarnya dari suatu populasi yang diobservasi atau distribusi. Peluang teoritis dari sebuah populasi yang tidak secara penuh diobservasi. Untuk rumusnya yaitu jika kita ingin mencari populasinya, maka sigma F XI dikurang X bar kuadrat dibagi sigma F atau total dari frekuensi. Kemudian jika kita ingin mencari sampelnya, sigma F XI dikurang X bar kuadrat sigma F dikurang 1. Kemudian simpangan baku. Simpangan baku itu akar kuadrat dari varian, menunjukkan rata-rata dalam persatuan yang sama dengan data rumusnya. Untuk rumusnya seperti ini. Akar dari rumus, jika kita mencari populasi, akar dari rumus varian yang populasi. Kemudian untuk sampelnya, akar dari yang varian sampel, begitu. Masuk pada kasus pertama. Pada kasus ini, seorang guru mencatat tinggi badan siswa kelas 7 dan menyusunnya dalam bentuk data kelompok sebagai berikut. Kelasnya 140 sampai 144, tepi bawahnya 139.5, tepi atasnya 144.5, frekuensinya 3. Untuk kelas 145 sampai 149, tepi bawahnya 144.5, 149.5, frekuensinya 5. Kelas ketiga, data ketiga yaitu kelasnya dari 150 sampai 154, tepi bawahnya 149.5, tepi atasnya 154.5, frekuensinya 4. Yang pertanyaannya yaitu jangkauan. Kita masuk pada pembahasannya. Kasus pertama kan tadi tepi atas kelas tertingginya 154 dikurang saja dengan 139.5, hasilnya 15. Kita lihat dulu kalau ada di opsi jawaban. Ada bagian D. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Untuk kasus kedua, seorang guru mencatat tinggi badan siswa kelas 7 dan menyusunnya dalam bentuk tabel data sekelompok seperti berikut.
dari kelas 140 menggunakan data yang tadi juga. Pertanyaannya sekarang simpangan rata-rata. Maka kita akan menghitung simpangan rata-rata dari tinggi badan mahasiswa tersebut, siswa tersebut. Untuk penyelesaian kasus 2, pertama dulu kita itu menghitung min atau rata-rata. Rumusnya pertama untuk rata-ratanya dulu X bar sama dengan sigma F dikali X atau nilai tengahnya tadi. Kemudian dibagi frekuensi, total frekuensi. Kemudian masukkan saja datanya. 3 frekuensinya 142 ini adalah nilai tengahnya. Kita jumlah, ketika kita sudah dapat hasilnya, kita jumlahkan hasilnya 1769. Kemudian sigma F-nya 12 atau total frekuensinya itu 12, jadi 1769 dibagi 12 hasilnya 147.42. Kemudian kita mengkalikan frekuensi dengan X dikurang atau nilai tengah dikurang X bar atau min data tengahnya, atau X bar rata-ratanya. Di sini kita mulai dari data pertama 142 dikali 147 dikali 147.42 dikurang 142 sama dengan 5,42. Kemudian 3 dikali 3-nya yang frekuensi tadi dikali 542 sama dengan 18.26. Kemudian kita lakukan dengan data selanjutnya dan kita mendapatkan hasil 18.32. Kemudian kita menghitung simpangan rata-ratanya. Rumusnya ini kita masukkan nilainya, nilai yang tadi yang sudah kita hitung, yang totalnya tadi yang 16.26, 0,42, 2.10 dan 18.32, 2,10 ini. Jadi hasilnya 36.68 dibagi 12 yang total frekuensi, hasilnya 3.06. Kita lihat kalau ada di opsi jawaban. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Untuk kasus yang ketiga, seorang guru mencatat tinggi sama juga menggunakan data yang tadi, maka yang dicari sekarang adalah varians. Pertama kita menghitung min rata-ratanya. Ketika kita sudah mendapat rata-ratanya 147, kan kita tadi sudah menghitung 147,42. Kemudian kita menghitung variannya. Kita membuat tabel bantu yang dimana mengkalikan frekuensi dengan yang ini, nilai ini yang kita nilai tengahnya dikurang, nilai tengahnya tadi dikurang nilai rata-ratanya, dan kita menotalkannya 172.96. Kemudian kita menghitung variansnya 172.96 bagi 12, hasilnya 14.41. Kita lihat. Oh, bagian C yang benar ya teman-teman. Oke. Lanjut pada probabilitas. Probabilitas atau peluang dapat dipahami dalam beberapa pengertian, antara lain yaitu sebagai frekuensi relatif atau peluang rata-rata terjadinya suatu peristiwa yang dapat diharapkan secara rata-rata atau dalam jangka panjang. Kemudian merupakan kalkulasi peluang untuk mendapatkan berbagai sampel dari populasi yang sudah diketahui. Dan ketiga, sebagai akibat penggunaan informasi populasi untuk menyimpulkan sifat sampel yang mungkin. Probabilitas berasal dari probability yang artinya probable, yang berarti mungkin. Jadi probabilitas adalah mengukur terjadinya kemungkinan. Misalnya apakah pasien ini mungkin terserang sakit tipes, apakah efek samping pemberian obat baru mengakibatkan toksit bagi pemakainya, dan lain sebagainya. Andaikan kejadian A dapat terjadi dalam X cara, dari seluruh N cara yang mungkin dan N cara ini memiliki kemungkinan yang sama, di mana kejadian A dengan X cara memiliki ruang sampel N A sama dengan X, sedangkan N cara yang mungkin terjadi dari seluruh kejadian yang mungkin memiliki ruang sampel NS sama dengan N. Maka probabilitas atau peluangnya itu atau kemungkinan terjadi peristiwa tersebut adalah PA sama dengan NA per NS.
sama dengan xn, di mana PA-nya berarti sama dengan 0. Artinya kejadian A pasti tidak terjadi, misalnya manusia tidak akan mati. Jika PA sama dengan 1 artinya kejadian A pasti terjadi, misalnya manusia akan mati. Kemudian dengan kata lain, jika probabilitas suatu peristiwa mendekati 1, maka kemungkinan terjadi peristiwa tersebut lebih besar. Sebaliknya, bila mendekati kemungkinan 0, kemungkinan terjadi semakin kecil. Ini berarti bahwa besarnya kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa dapat diukur, dan probabilitas ini terjadi kejadian ini disebut kegagalan. Dinyatakan oleh, ini adalah persamaannya. PA berarti bukan kejadian A atau kegagalan kejadian A. Dengan demikian akan diperoleh hubungan PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Kemudian kita masuk pada kasus pertama. Di sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola kuning. Jika satu bola diambil secara acak dari kotak tersebut, maka peluang terambilnya bola biru adalah, pembahasannya jumlah seluruh bola, kita jumlahkan dulu, 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10 bola. Kemudian banyak bola biru, 3 bola. Maka peluang terambilnya bola itu 3 berbanding 10, 3/10. Jadi jawabannya adalah B. Kasus kedua. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola biru, dan 3 bola hijau. 2 bola diambil secara acak tanpa pengembalian. Berapa peluang bahwa kedua bola yang diambil berwarna merah? Kita totalkan dulu 10 bola. Peluang bola pertama merah 4/10. Setelah bola merah pertama diambil, tersisa 3 bola merah dari 9 bola. Peluang bola kedua juga merah 3/9. Jadi peluang keduanya 4/10 kali 3/9 sama dengan 12/90. Maka kita sederhanakan menjadi 2/15. Maka jawaban yang benar adalah A. Dalam kasus ketiga, sebuah organisasi terdapat 6 laki-laki dan 4 perempuan. Akan dibentuk tim yang terdiri dari 3 orang yang dipilih secara acak. Berapakah peluang bahwa tim tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan? Kita masuk pada pembahasannya. Total cara memilih 3 orang dari 10 sama dengan, kita misalkan C sama dengan 10,3 sama dengan 120. Cara memilih 2 laki-laki dari 6 sama dengan C 6,2 sama dengan 15. Cara memilih 1 perempuan dari 4, C 4,1 sama dengan 4. Total cara memilih 2 laki-laki dan 1 perempuan sama dengan 15 kali 4. Hasilnya 60. Peluang sama dengan 60/120. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Jawabannya adalah A. Baik, demikian yang pembahasan atau penjelasan saya terkait materi data kelompok dan probabilitas. Saya Beter Jusen Gula izin pamit. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Selamat malam.